Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis paper yang berjudul Pengolahan Citra Digital untuk Identifikasi Objek Menggunakan Metode Hierarchical Algorithmic Clustering. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Made Wiratama. Yuk, yang lain. Dan saya Muhammad Riki Alfaris. Dan saya Rian Satria. Dan saya Ayu Lintang Pangestu. Oke, langsung saja presentasi pertama akan dibacakan oleh Nanang. Latar belakang. Identifikasi objek merupakan suatu bidang keilmuan dari computer vision yang menggambarkan suatu objek yang didasarkan pada sifat utama dari objek tersebut. Identifikasi objek pada citra digital membutuhkan teknik dan metode yang mampu untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi fitur-fitur yang terdapat pada citra digital, di mana komponen utamanya adalah warna sebagai dasar dari representasi objek pada citra digital. Masing-masing objek citra memiliki nilai perbedaan yang dapat diperhitungkan secara matematis, sehingga menunjukkan ciri yang berbeda antara objek satu dengan yang lain. Ciri dari perbedaan setiap objek dapat menunjukkan ciri yang berbeda antara objek satu dengan yang lainnya. Dapat ditentukan dari warna, tekstur, ataupun bentuk. Metode untuk mengidentifikasi objek menggunakan hierarchical agglomerative clustering. Metode ini bekerja dengan mengelompokkan piksel warna pada objek berdasarkan jarak tetangga terdekat. Setiap piksel pada awalnya dianggap sebagai sebuah kluster yang kemudian tiap kluster akan mencari tetangga terdekat untuk bergabung menjadi kluster baru. Pada proses analisis yaitu analisis sistem dan analisis algoritma agglomerative clustering, akurasi dari algoritma hierarchical agglomerative clustering cukup baik khususnya pada objek yang memiliki warna khusus atau warna yang telah menjadi ciri dari objek tersebut. Namun dapat menghasilkan pengenalan yang buruk jika objek yang berbeda memiliki warna dominan yang sama. Tujuan: menghasilkan sebuah sistem aplikasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi objek pada citra digital menggunakan metode hierarchical agglomerative clustering dan memperoleh kemampuan dari hierarchical agglomerative clustering dalam proses identifikasi objek pada citra digital. Terus metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hierarchical agglomerative clustering. Metode hierarchical agglomerative clustering merupakan metode menggunakan teknik pengelompokan data dengan setiap satu pengamatan sebagai klusternya, terdiri dari kemudian mengelompokkan pengamatan ke dalam kelompok yang semakin besar. Hierarchical agglomerative clustering, metode hierarchical agglomerative bekerja dengan mengelompokkan piksel warna pada objek berdasarkan jarak tetangga terdekat. Jarak antara kedua piksel dapat dihitung menggunakan dua persamaan perhitungan jarak, yaitu fungsi jarak Manhattan dan fungsi jarak Euclidean. Berikut persamaan dari kedua fungsi jarak, yaitu persamaan dari kedua fungsi jarak. Persamaan Manhattan Distance Function, seperti gambar tersebut. Lalu, persamaan Euclidean Distance Function. Ya, mungkin penjelasan selanjutnya bisa dibacakan oleh Ria. Baik, selanjutnya adalah proses analisa algoritma hierarchical agglomerative
clustering. Pada gambar ini dapat dilihat proses analisis ini digunakan citra sampel atau citra contoh dengan ukuran 3x3 piksel yang digunakan sebagai bahan analisis seperti yang dapat dilihat di gambar berikut. Oke, next. Lalu proses susunan piksel disebut merupakan citra warna yang tersusun dari komponen RGB. Adapun proses pengelompokan menggunakan algoritma hierarkikal aglomeratif clustering dapat dijabarkan sebagai berikut. Menentukan jumlah kelompok yang ingin dibentuk. Sebagai analisis diasumsikan kelompok yang dibentuk adalah 3 kelompok atau 2 kelompok seperti gambar berikut. Next. Lalu untuk membentuk kelompok awal dari setiap piksel adalah sebagai berikut. C1 adalah di 130, 255, 250 sama dengan piksel 0,0 per piksel 1. C2 100,125,140 sama dengan piksel 101 per piksel 2. C3 60, 6545 sama dengan piksel 2,0 per piksel 3. C4 255, 125, 210 sama dengan piksel 0,1 per piksel 4. C5 128, 128, 130 sama dengan piksel 1,1 per piksel 5. C6 45, 60, 45 sama dengan piksel 21 per piksel 6. C7 25, 130, 120 piksel 0,2 per piksel 7. C8 38, 1952 sama dengan piksel 1,2 per piksel 8. C9 sama dengan 20, 20, 20 sama dengan piksel 2,2 per piksel 9. Dapat dilihat seperti gambar berikut. Next. Proses selanjutnya adalah mencari pasangan piksel dengan jarak yang terdekat masing-masing piksel dan membentuk kelompok baru dari pasangan tersebut. Contohnya C1 baru sama dengan C1 lama plus C4 lama sama dengan 130, 22, 255, 250, 255, 125, 2110. Contoh kedua, C2 baru sama dengan C2 lama plus C5 lama sama dengan 100,125, 140, 128, 128, 130. Contoh ketiga, C3 baru sama dengan C3 lama dan plus C6 lama sama dengan 60, 65, 45, 45, 60, 45. Contoh keempat, C4 baru sama dengan C8 lama plus C9 lama sama dengan 38, 19, 52, 20, 20, 20. Contoh kelima, C5 baru sama dengan C7 lama sama dengan 25, 130, 120. Seperti gambar berikut. Oke, next. Oke, proses selanjutnya adalah di pengelompokan yang dihasilkan masih lebih besar dari yang ditentukan, maka proses pengelompokan dilanjutkan dengan membentuk pasangan dari kelompok sebelumnya, sehingga pada akhirnya diperoleh hasil pengelompokan dengan 3 kelompok akhirnya sebagai berikut.
C1 sama dengan 130, 255, 250, 255, 125, 21, 210, 100, 125, 140, 128, 128, 130. Untuk C2 60, 65, 41, 45, 60, 65, 38, 19, 521, 20, 20, 20. Untuk C3 25, 130, 130. Bisa dilihat seperti gambar berikut. Oke. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan anggota yang lain. Baik, jadi di sini ada flowchart. Pada flowchart di samping merupakan flowchart training. Awal memasukkan program terlebih dahulu mengikuti citra latih dan nama objek. Terdapat inisialisasi array R-cluster dengan indeks 0 dan XY memiliki nilai 1. Kemudian terdapat proses perulangan menggunakan for yang inisialisasi nilainya adalah R-cluster dalam kurung indeks sama dengan pixel dan x, y, dan terdapat pernyataan berupa proses indeks plus sama dengan 1 dan y plus sama dengan 1. Pada perjabangan dan kondisi y kurang dari sama dengan tinggi citra digital. Jika nilai y terpenuhi, maka akan melakukan perulangan sampai nilai y tidak terpenuhi, maka akan menuju ke proses x tambah sama dengan 1 dan y sama dengan 1. Kemudian masuk jika kondisi jika x kurang dari sama dengan lebih citra digital. Jika x terpenuhi, maka akan melakukan perulangan, dan jika nilai x tidak terpenuhi, maka menuju proses mencari R-cluster dalam kurung n yang memiliki jarak warna terdekat dengan R-cluster dalam kurung indeks dengan nilai indeks sama dengan 0. Lalu melakukan proses L-cluster dalam kurung indeks sama dengan R-cluster dalam kurung indeks dan L-cluster dalam kurung n. Hilang elemen R-cluster dalam kurung n. Setelah itu masuk ke proses indeks tambah sama dengan 1. Pada percabangan terdapat kondisi jika indeks kurang dari sama dengan jumlah elemen R-cluster terpenuhi, maka kembali melakukan proses mencari R-cluster dalam kurung n yang memiliki jarak warna terdekat dengan R-cluster dalam kurung indeks. Jika kondisi nilai indeks tidak terpenuhi, maka akan menyimpang cluster ke dalam database dan output pelatihan selesai. Pada flowchart pelatihan bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian pada flowchart di samping merupakan flowchart identifikasi. Proses awal sama dengan flowchart training atau pelatihan, tapi yang menjadi perbedaan adalah setelah melakukan percabangan dengan kondisi indeks kurang dari sama dengan jumlah elemen cluster. Ketika kondisi nilai indeks tidak terpenuhi, maka proses akan membaca setiap data objek dari database, lalu menghitung selisih jarak antar cluster objek dari database dengan cluster objek citra input, dan masuk ke kondisi di mana jika selisih minimum kurang dari sama dengan 20%, maka output objek dengan selisih terkecil sedang selisih minimum kurang lebih sama dengan 20%, maka output objek tidak dikenal. Bisa dilihat flowchart identifikasi di samping. Terus pada slide selanjutnya itu hasil. Dari prompt training, pelatihan objek memiliki fitur untuk cari objek untuk dikenali oleh aplikasi yang dibangun. Informasi pixel yang menyusun objek pada citra digital input akan dikelompokkan menggunakan algoritma hierarchical algoritma clustering dengan mengklik tombol proses, kemudian di samping pada database yang kemudian digunakan untuk proses identifikasi objek. Selanjutnya untuk presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Ahmadi, dipersilakan. Baik. Oke, langsung saja.
hasilnya from hasil pengelompokan atau clustering menggunakan hierarchical algoritmatic clustering dapat dilihat pada tabel informasi, di mana piksel-piksel yang menyusun objek dari citra sepeda terbagi ke dalam kelompok warna sesuai dengan warnanya masing-masing. Penjelasan dapat dilihat di tabel sebelah kanan. Oke, next. Penelitian identifikasi objek pada citra digital menggunakan hierarchical algoritmatic clustering yang dilakukan ini menghasilkan sebuah sistem aplikasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi objek pada citra digital menggunakan metode hierarchical clustering. From identifikasi objek memiliki fitur untuk membuka objek yang memiliki objek untuk diidentifikasikan oleh aplikasi yang dibangun. Informasi piksel yang menyusun objek pada citra digital input akan dikelompokkan menggunakan algoritma hierarchical algoritmatic clustering dan akan diidentifikasi menggunakan tombol identifikasi objek seperti gambar di sebelah kanan tersebut. Selanjutnya, proses identifikasi objek pada citra digital menggunakan teknik pengelompokan atau clustering adalah melakukan pembagian terhadap piksel-piksel pada citra digital ke dalam beberapa kelompok berdasarkan pendekatan warna antara satu piksel dengan piksel lainnya. Berdasarkan kelompok-kelompok yang terbentuk dapat menjadi referensi dalam menentukan jenis objek berdasarkan kelompok warna yang terbantu dari objek tersebut. Akurasi dari algoritma hierarchical algoritmatic clustering cukup baik khususnya pada objek yang memiliki warna khusus atau warna yang telah menjadi ciri dari objek tersebut. Next. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.